Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi dalam channel AFK, Anas AFK. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul limit fungsi. Yang pertama, pengertian dari limit fungsi. Yang kedua, teorema limit. Yang ketiga, limit fungsi aljabar dibagi menjadi dua. Yang pertama, limit tertentu. Yang kedua, limit bentuknya yang tak tentu. Yang keempat yang kita bahas nanti adalah latihan-latihan soal terkait limit fungsi. Ya, sebelumnya limit fungsi, pengertian dari limit fungsi terlebih dahulu. Di modul sudah saya berikan limit fungsi. Simbol dari limit fungsi yaitu limit fx, limit fungsi fx untuk x mendekati sebuah angka konstanta, yaitu sesuatu yang memiliki nilai, yang memiliki L itu sebuah nilai apabila limit kanan sama dengan limit kiri. Artinya apa? Limit kiri itu disimbolkan dia terdefinisi jika limit kiri, limit x mendekati a pangkat min untuk x itu sama dengan limit x mendekati a plus, ini nilainya sesuatu. Jadi ini yang dinamakan limit kiri, ini namanya limit kiri, yang ini limit kanan. Ini simbol saja. Pangkat min bisa pangkat, bisa indeks. Jadi tergantung di bukunya. Jadi nggak usah bingung. Di buku modul nanti mainnya itu udah diindeks di bawah. Boleh min seperti ini dari kiri, boleh plus kanan dari kanan. Dia harus sama nilainya. Itu pengertian dari sebuah limit. Oke, berikutnya yang kedua adalah teorema dari limit tersebut. Teorema ada banyak, kurang lebihnya saya tuliskan kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 teorema limit. Jadi maksudnya teorema itu apa? Ya bentuk-bentuk atau rumus-rumus limit. Ada 6 bentuknya, yaitu sebagai berikut. Oke, bisa kalian lanjutkan untuk membaca di modul biar waktunya lebih cepat. Yang berikutnya adalah limit fungsi aljabar. Oke, berikut limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah yang bentuknya tertentu. Jadi misalkan limit fx-nya itu 2x min 1, x menuju 2. Ingat, limit fungsi yang mendekati. Jadi caranya untuk yang pertama fungsi aljabar itu langsung kita substitusikan. Jadi x mendekati 2 kita substitusikan ke fungsi ini. Sehingga kan kita peroleh 2, kita substitusikan x-nya kita ganti 2 karena x mendekati 2 dikurangi 1, nilainya adalah 2 kali 2 4 kurangi 1 3. Ada sebuah nilai di sini. Nah, ini namanya tertentu. Ada nilainya. Jadi limit, ada soal limit, langsung kita substitusikan. Ini bentuk yang pertama, bentuk limit
namanya limit tak tertentu. Ini limit tertentu, jadi ada langsung nilainya, kita substitusikan ketemu nilainya. Berikutnya yang bentuk tak tentu namanya limit tak tentu. Limit tak tentu atau bentuknya khusus 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga. Nah, ini kita nggak bisa menentukan nilainya. Caranya tidak langsung kita substitusikan, ada caranya, ada banyak. Untuk yang bentuk yang pertama yang 0 per 0, misalkan limit x kuadrat min 3x plus 2 per x min 1 untuk x mendekati 1. Ini sekalian ya, fungsi. Kita ngeceknya kok tahu dia itu fungsi limit tak tentu, kita substitusikan. 1 kuadrat 1 min 3 kali 1 min 2 min 2 tambah 2, yang atas kan 0, yang bawah 1 kurang 1 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Penyelesaiannya ada 3. Yang pertama kita faktorkan. Ya, jawabannya langsung di sini kita faktorkan karena bentuknya 0 per 0, limit x mendekati 1. Nah, ini kita faktorkan jadinya x min 1 x min 2 dibagi x min 1. Nah, yang membuat 0 yang mana? Yang ini nanti kita bisa hilangkan karena sama. Nah, setelah kita faktorkan, kita coret yang sama, kita masukkan kembali ke teorema yang pertama, kita substitusikan langsung. 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Ini jawabannya. Untuk yang pertama, limit tak tentu dengan cara 1 difaktorkan. Cara pertama, faktorisasi. Jadi kita faktorkan. Jadi kekuatan pemfaktoran dulu SMP tetap masih kita gunakan. Kamu seperti ini. Yang kedua, kalau bentuknya 0 per 0, yaitu kita kalikan sekawan. Yang kedua kali sekawan. Limit x mendekati 4 untuk x per 4 per akar x min 2. Ini kita masukkan lagi bentuknya 0 per 0. 4 4 0, akar 4 2, 2 min 2 0, tetap 0. Nah, langkahnya kita garis kawan. Limit x mendekati 4 x min 4 per akar x min 2. Nah, sekawannya itu ini. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu akar x min 2, berarti sekawannya harus plus. Ini namanya sekawan. Di temannya. Kalau min ini plus plus. Berikutnya kita tinggal kalikan atas kali atas, sehingga limit x mendekati 4, yang atas itu x min 4 kali akar x plus 2, yang bawah itu tinggal depan sama belakang. Depan kali depan itu x min 2 kali plus 2 itu min 4. Nah, ini kita bisa coret. Sehingga kita peroleh x mendekati 4, kita masukkan akar 4 plus akar 4 itu 2, 2 tambah 2 yaitu 4. Itu nilainya untuk yang kali sekawan. Ada yang lebih mudah? Ada. Yang lebih mudah adalah dengan cara kita kalikan turunan. Contoh yang awal tadi,
contoh yang awal yang kita faktorkan tadi, yaitu limit x mendekati 1 x kuadrat min 3x plus 2 per x min 1. Ini karena kita udah tahu ini bentuknya 0 per 0, berarti tak tentu, maka cara ketiga itu namanya adalah dalil hospital. Hospital, rumah sakit itu akeh wong loro. Banyak orang sakit akhirnya drop turun. Maka atau ini pakai turunan. Ini sebenarnya lebih dalam lagi di bab berikutnya. Caranya langsung limit x mendekati 1 x kuadrat min 3x plus 2 per x min 1. Kalau kita pakai turunan 1 2 turun jadi 2x min 3x turun x nya jadi min 3, yang bawah turunannya x itu 1 0, berarti kita tinggal masukkan 2 min 3. Ini kan tinggal dimasukkan 2 kali 1 min 3 sama dengan min 1. Nanti beri lebih dalam lagi bab berikutnya. Turunan 2 turun 2 turun, pangkatnya berkurang 1, jadi yang awalnya pangkat 2 dikurangi 1. Min 3x turun, x nya turun, berarti kan x nya kan pangkat 1 di sini. Pangkat 1 turun, berarti kan 1 kali min 3 x nya kan karena turun hilang 1, maka x nya hilang. Turunannya x ini pangkat 1 turun tinggal 1. Konstanta diturunkan 0 sehingga kita peroleh nilainya min 1. Oke, bisa kita lanjut. Oke, kita lanjutkan untuk bentuk tak tentu yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah limit tak hingga. Yang bentuknya yang pertama tak hingga min tak hingga. Jadi limit x menuju tak hingga atau tak hingga. Jadi penyelesaiannya adalah cuma satu, yaitu kita membagi pembilang atau penyebut dengan variabel x yang pangkat tertinggi. Kita lihat di sini fungsi 2x per x min 1. Pangkat x pangkat tertingginya berapa? X pangkat tertingginya kan x pangkat 1. Sehingga semua dibagi x pangkat 1. Nah, ini bagi x pangkat 1 dibagi x semua dibagi x, sehingga kita peroleh x nya kan habis. X per x kan 1 tetap 2, x per x 1 tinggal min per x. Nah, limit x berubah, ingat 1 per tak hingga itu nilainya 0. Berarti yang masih ada unsur per x nya itu nilainya 0, berarti ini itu nilainya adalah 0, sehingga kita peroleh 2 per 1 min 0 ketemu 2. Ingat dibagi pangkat tertinggi. Contoh yang kedua adalah tetap limit tak hingga, yaitu misalkan 2x kuadrat min 3x min 1 per x pangkat 3 min x min 4. Tak hingga pasti tak hingga per tak hingga bentuknya. Pangkat tertinggi kita lihat variabel x pangkat tertingginya berapa? 3. Sehingga semua dibagi x pangkat 3. Berarti ini jadinya limit x mendekati tak hingga. Jadi yang sini 2x pangkat 2 per x pangkat 3 min 3x per x pangkat 3 min 1 per x pangkat 3. Dibagi yang bawah juga x pangkat 3 per x pangkat 3 min x per x pangkat 3 min 4 per x pangkat 3. Nilainya
Yang ini kan X-nya masih 1 yang bawah. Berarti sama dengan limit X tak hingga yang ini jadi 2 per X min 3 per X kuadrat min 1 per X pangkat 3. Yang bawah tinggal 1 per X pangkat 2 min 4 per X pangkat 3. Yang ada X-nya itu 0. Yang ada per X-nya itu 0. Berarti yang atas kan 0 min 0 min 0 kan 0. Yang bawah kan 1 min 0 0 0 0. Berarti 0 per 1 nilainya adalah 0. Ini. Ingat, caranya dibagi pangkat tertinggi. Ada cara cepatnya, ada. Cara cepatnya yaitu kalau pangkat tertingginya itu lebih besar yang bawah berarti ground. Ingat, lebih besar yang bawah ground berarti 0. Kalau lebih besar yang atas itu kan tak hingga, tingginya tak hingga. Nah, kalau pangkatnya sama berarti nilainya itu depan variabel di sini. Oke. Itu bentuk contoh soal. Oke, bentuk yang lain. Oke, contoh berikutnya ini bentuk yang terakhir, yaitu bentuk limit tak hingga min tak hingga. Diberikan limit akar X plus 2 min akar X min 1. Berapa nilainya untuk X mendekati tak hingga? Caranya, 1, karena bentuknya akar, 1 harus kalian kali sekawan. Setelah dikali sekawan, langkah kedua dibagi pangkat tertinggi. Udah. Yang ketiga selesai, ketemu jawabannya. Yang pertama, bentuknya karena akar kita kali sekawan, yang merah ini sekawannya. Di sini min, sekawannya plus, sekawannya plus. Kita proses kali sekawan, yang atas kali atas berarti akar. Karena ini min ini plus cuma depan sama belakang. Akar kali akar, akarnya hilang. Yang pertama X plus 2. Yang berikutnya dikurangi X min 1. Dikurangi kasih kurung. Ini rawan. Kasih kurung rawan salah. Yang kasih kurung. Jadi X min X kan X-nya hilang. Min ketemu min plus. Kenapa nanti 2 min 1 ketemu 3 akhirnya. Yang bawah tetap akar X plus 2 plus akar X min 1. Nah, berhenti di sini seret. Proses pengalian sekawan selesai. Langkah berikutnya dibagi pangkat tertinggi. Lihat pangkat tertingginya, yang atas nggak ada X-nya. Yang bawah ada akar X. Lah, akar X itu akar X. Di sini kan akar X. Akar X itu kan X pangkat setengah. Jadi di sini kenapa di sini dibagi X pangkat setengah? Nah, di sini X pangkat setengah masuk akar kan jadinya X. Nah, jadi akar X kali akar X kan X berarti X per X. Di sini X. Nah, X per X 1. Ya, yang ini 0. Berarti masih ada unsur X-nya, berarti di sini 0. Ini juga 0. Sehingga peroleh yang atas ada X-nya masihan berarti 0. Berarti yang atas 0, yang bawah tinggal akar 1 plus akar 1. Akar 1 plus akar 1 kan 1 tambah 1 kan 2. Jadi 0 per 2 0. Dan pahami? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat limit yang kita pelajari. Mudah-mudahan dapat mempermudah kalian untuk proses belajar di rumah. Silahkan kalian rangkum sesuai pemahaman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.